Halo pemirsa setia VBusiness, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2021. Pertumbuhan ekonomi membaik dan capital inflow. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dan ini sesuai dengan prediksi pasar. Bank Indonesia melihat juga pertumbuhan ekonomi domestik membaik dan memproyeksikan pertumbuhan tahun 2021 tetap pada kisaran 4,1 sampai dengan 5,1%. Sementara itu, pasar keuangan cenderung menguat dengan capital inflow di tengah sentimen positif global dari membaiknya data ekonomi di Amerika. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.803.000 orang yang terinfeksi dan 1.650.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 91,75% dan 50.000 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBusiness Domestic Market Review and Outlook periode 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat, rebound cukup signifikan 1,31% ke level 5.848. Ini merupakan satu pergerakan rebound yang kuat sejalan dengan sentimen positif dari bursa regional dan didukung oleh aksi beli investor asing. Untuk berikutnya, IHSG ini kemungkinan masih terangkat di awal pekan depan namun akan ditahan profit taking pendek. Mata uang rupiah pekan lalu juga menguat 0,52% ke level 14.280 rupiah per US dollarnya. Ini menguat, terdorong oleh capital inflow yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri, terutama di pasar SBN. Sementara itu, dolar global bergerak agak sideways. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah ini akan melanjutkan penguatannya. Ya, pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,426% pada akhir pekannya. Ini terjadi di tengah aksi beli investor untuk SBN dan BI juga mempertahankan suku bunga acuannya. Sementara itu, yield US Treasury cenderung turun pada minggu yang terakhir ini. Pemirsa setia VBusiness, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 dan 25 Mei 2021 yang lalu telah memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dan juga suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Dinyatakan oleh Bank Indonesia, keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik membaik pada triwulan 2 tahun ini sesuai perakiraan. Pada triwulan 1, perbaikan ekonomi kembali terlihat dengan kontraksi yang lebih rendah dari triwulan 4 2020, yaitu dari minus 2,19% year on year menjadi minus 0,74% year on year. Perbaikan ini terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial, serta investasi non-bangunan. Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa pada triwulan 2 2021, berbagai indikator dini menunjukkan ekonomi terus membaik. Itu seperti tercermin pada ekspektasi konsumen, penjualan eceran, PMI manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor yang tetap meningkat. Ya, dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2001 tetap akan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia pada April yang lalu, yakni pada kisaran 4,1 sampai 5,1%.
Bank Indonesia merilis juga pada Minggu 24-27 Mei yang lalu, non-residen di pasar keuangan domestik itu melakukan beli neto sebesar 6,13 triliun rupiah, yang terdiri dari beli neto di pasar SBN sebesar 5,45 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar 0,7 triliun. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Ya, kita akan bertemu kembali. Semuanya stay safe, stay healthy. Salam Fibis.